Kalau nggak salah sempat ada tuh, kita saat sebelum syuting malah ya, kita lagi selamatan ya. Oh iya. Itu Titi lagi ngerekam. Set, pasti dengar gitu ada suara kayak nenek-nenek gitu kan. Itu kalau nggak salah ada ya di YouTube. Ada di. Dan itu saya dengar sendiri itu bukan diedit, emang ya Titi baru ngerekam kok gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21. Saya Julia Parengkuan berperan sebagai Faisal. Faisal itu adalah teman seperjalanan keluarga yang diceritakan di film Jalangkung ini. Halo Sobat 21, saya Dwi Sasono. Saya di film Jalangkung ini saya berperan sebagai Adrian. Adrian itu adalah bapak dari keluarga korban yang terkena musibah di film ini. Hai Sobat 21, aku Syifa Haju. Halo Sobat 21, aku Titi Kamal. Di film Jalangkung Sandekala ini aku berperan sebagai Niki. Dan aku sebagai Sandra. Teman-teman sekolah dari SD segala macam tuh zaman dulu dipercaya katanya bisa buat nanya kira-kira nilai sekolahnya berapa segala macam. Cuma cukup tahu aja sih anak-anak sekolah pada main Jalangkung. Cuma aku belum berani. Aku nggak berani. Syifa berani nggak? Enggak. Tahu, itu kayaknya emang dari generasi ke generasi ya, maksudnya itu akan selalu ada. Takut gitu. nggak balik soalnya katanya bisa nggak mau pulang gitu. Iya. Nggak pernah sih, karena emang teman-teman di sekitar juga nggak ada yang punya nyalinya untuk nyobain. Aku pernah nyoba main dulu waktu masih sekolah SMA. Tapi aku nyobain, aku nggak percaya itu adalah itu yang menggerak gitu. Gue percaya adalah pasti lu yang gerakin nih, lu gerakin ke teman-teman gue gitu. Jadi bukan sesuatu yang membuat aku waktu itu sukses lah untuk main Jalangkung. Kita ada reading juga kan, proses reading, terus kita ada koreo ya. Ada koreo juga, ada fightingnya gitu. Itunya sih kita 2 minggu reading sama koreonya seminggu. Karena kita di sini banyak adegan yang memerlukan fisik, jadi memang kita sebelum syuting di proses praproduksinya banyak workshop yang melatih fisik, bahkan kita juga latihan gimana cara jatuh yang benar, terus juga cara kan, maksudnya kita juga karena kan banyak adegannya juga, iya jatuh gitu. Nah kita tuh dilatih sama tim Javastan untuk gimana caranya nih kalau jatuh yang nggak berbahaya supaya kalian aman dari jatuh ke depan, jatuh ke belakang. Gitu. Waktu di lokasi sih aku dengar beberapa kali cerita, tapi aku nggak melihat langsung gitu ya. Ya memang ada, kalau nggak salah sempat ada tuh, kita saat sebelum syuting malah ya, kita lagi selamatan ya. Oh iya. Itu Titi lagi ngerekam. Set, pasti dengar gitu ada suara kayak nenek-nenek gitu kan. Itu kalau nggak salah ada ya di YouTube. Ada di. Dan itu saya dengar sendiri itu bukan diedit, emang ya Titi baru ngerekam kok gitu. Itu lagi selamatan. Nggak tahu, kamu ada nggak? Ada, aku mungkin karma instan kali ya. Dari yang awalnya bilang lagi baca buku, terus Syifa sama Mbak Titi lagi ngomongin tentang hantu-hantu. Aku dari awal bilang nggak ada gitu-gituan, nggak usah dicari-cari, nggak usah diada-adain. Itu emang biasanya gitu. Nggak usah diada-adain lagi. Terus nggak lama kemudian, 5 menit kemudian ada yang kesurupan lah. Dan yang kemasukan itu sedang didandankan sebagai hantu. Jadi rasanya seperti melihat, kalau orang kesurupan kan bentuknya orang ya. Orang. Kalau ini matanya doang kali ya. Yang ini visualnya udah merepresentasikan setan. Jadi abis dari situ langsung lari ke depan karena pertama kali ngeliat itu kan panik. Pas balik yang lain masih normal aja, makan gitu. Di belakang lagi ada doa-doa, terus akhirnya komen kan, gila ya pada berdua. Barusan ada orang kesurupan loh, ini kok bisa normal makan gitu. Sedangkan gue kayak Kalau aku yang bikin berbeda banyak banget pastinya ya, kayak kalau horor tuh lebih banyak fisik
dan mental gitu loh. Jadi nggak cuma mentally, emotionally aja, tapi physically juga sangat amat capek ya. Jadi emang persiapannya mungkin jauh lebih ekstra dibandingin kalau film drama gitu. Karena kita rata-rata mulai syutingnya tuh malam ya, terus selesainya pagi gitu. Jadi emang harus ekstra kuat lah gitu. Terus lebih teriak-teriak, lebih heboh deh, pokoknya lebih all out banget gitu. Bikin habis suara. Lokasi, karena film horor itu otomatis kita akan mencari lokasi yang berhubungan dengan mistis spiritual. Jadi otomatis kalau drama itu karena kita harus membuat situasinya. Kalau misal horor kan ada elemen nuansa dan lain-lain, dan nuansa itu tuh tergambarkan dari lokasinya. Gini, gue kecil dulu penakut banget. Jangankan hantu, sama badut aja gue takut. Badut tapi gue takut loh. Iya kan? Gue nggak suka badut. Creepy, psycho. Karena gue pernah mimpi, gue lagi sakit, terus gue tidur di kamar mbak, pembantu di rumah, dulu tinggal di Cirebon. Terus gue mimpi gue tuh ya gue tidur di kamar itu, jadi gue nggak tahu itu gue mimpi apa enggak. Tapi mimpi gue tuh di kamar yang sama, gitu. Itu jangan bilang tapi yang lu tahu nggak? Keluar Pas dari gue badan melek itu. gini, itu badut itu dari belakang tuh lagi masak. Ah, males. Lagi masak terus No. dia nengok ke gue gitu, serem gak sih? No. Menurut gue tuh no. itu menyeramkan. Kayaknya sih karena panas, demam, dia kayak punya ada sesuatu apa yang klik. Nah, jadi dia bisa ngelihat itu gitu. Menurut gue gitu. Itu dulu ya masih kecil. Tapi kalau sekarang lebih percaya kalau umpamanya dimensi kita tuh lebih atas, lebih tinggi daripada dimensi mereka gitu. Jadi ya kita kayak ya mau berkomunikasi sama mereka, kalau mereka mau menampakkan ya kita punya kuasa yang lebih tinggi dari mereka gitu. Kayak ya lu mau ngapain, kalau mau menyampaikan sesuatu yang baik ya silakan gitu. Tapi kalau lu mau ngeganggu ya kita bisa gertak mereka juga gitu. Sebenarnya kalau ngomongin takut secara general, gue nggak takut kalau ada orang yang lebih takut daripada gue. Tapi kalau nggak ada yang takut, gue takut sendiri. Itu sih paling. Kalau ngomongin kayak hantu dan lain-lain spiritual, tergantung sih ngerasa lagi di mana tempatnya. Kalau misalnya tempatnya adalah tempat yang gue nggak familiar, itu nggak mau aneh-aneh sih. Kalau di klub? Apa? Kalau di klub? Oh, di klub. Aku itu orangnya seneng banget ya sama yang serem-serem, tapi kalau ketemu sama yang serem nggak mau. Tapi aku seneng cerita serem, nonton film serem, aku seneng. Aku 50-50 sih, tergantung kondisinya. Mungkin karena aku udah sering kayak gitu-gitu, jadi lebih nggak penakut. Cuman kalau lagi mendekati yang kayak gitu-gitu, tetap aja kayak kalau feelingnya udah mulai nggak enak, tetap aja bukan takut sih, lebih kayak ke males gitu loh. Kayak aduh udah deh, jangan deh gitu. Ya memang kekuatan energi kasih cinta yang murni itu menjadi sumber kekuatan yang mengalahkan segalanya gitu loh. Gitu. Jadi saat pergi berangkat liburan, kalau ada sesuatu yang mengganjal, dendam, emosi yang ada di dalam diri itu akan menarik. Setiap orang punya dark side. Jadi saat dark side itu kebuka, dark force itu akan masuk gitu. Tapi ya memang kalau mau jalan jangan lupa berdoa. Mau liburan, semoga jalannya dilancarkan semua gitu. Bahwa film ini kan di era sekarang, era di mana ada sosial media dan lain-lain, bahwa dunia yang nyata adalah dunia depan mata kita. Makanya bahwa untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan moral-moral yang diajarkan oleh keluarga itu harus diterapkan secara langsung. Contohnya bahwa jangan ditinggal adiknya sendiri di tempat yang tidak, bahwa harus melihat situasi juga. Adik itu atau mungkin anggota keluarga atau mungkin teman kita kondisinya lagi seperti apa, dan kita perlu menemani mereka jika mereka butuh ditemani. Sobat 21, jangan lupa saksikan film Jelangkung Sandekala. Jangan lupa untuk saksikan film Jelangkung Sandekala Di bioskop kesayangan kalian semua. khususnya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.